Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة رحمكم الله, apabila kita memandang sekitar kita, ketika kita melihat, menonton kehidupan kita, gunung yang menyulang tinggi, langit yang kokoh dan perkasa, dengan bintang-bintang yang menyinari di malam hari. Kita melihat rumah-rumah yang mewah, kita memandang mobil-mobil yang begitu mempesona, kita melihat sawah yang dimiliki oleh sebagian orang. Subhanallah. Untuk apa semua itu? Apa tujuan Allah menghiasi dunia dengan berbagai perhiasan yang membuat kita lalai, yang membuat kita lupa, bahkan membuat sebagian di antara kita berlari mengejar dunia tanpa batasan waktu. Para jemaah, Allah berfirman di surah Al-Kahfi, surat yang dianjurkan untuk dibaca tiap hari Jumat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a surat Al-Kahf yaumal jum'ah adha'a lahu ma bainal jum'atain ma'a ziyadati 3 ayamin, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahf pada hari Jumat, niscaya akan ada cahaya yang menerangi dia di antara 2 Jumat buat dia, dengan tambahan 3 hari. Subhanallah. Ketika kita membaca surat Jumat, surat Al-Kahf tiap hari Jumat, usahakan kita membaca dengan artinya, supaya kita faham dengan pesan-pesan yang Allah inginkan dari kita. Allah katakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan yang ada di muka bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan untuk bumi itu. Dan kita tahu, orang dengan sebuah perhiasan akan terlena, akan lupa. Terus kenapa Allah jadikan itu perhiasan? Kenapa Allah jadikan di depan kita hal-hal yang membuat kita lalai dengan sholat? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji
Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Siapa di antara mereka yang tidak terbuai dengan dunia ini? Dan Allah katakan, supaya kita sadar, dunia yang kita miliki, rumah yang kita miliki, mungkin sawah berhektar-hektar yang kita punyai, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kata Allah, akan kami jadikan semuanya rata sama tanah. Kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini debu yang rata sama tanah. Jangan rumah kita, gunung akan rata sama tanah. Para jamaah, tapi ternyata banyak di antara kita yang benar-benar terlena dengan dunia kita. Lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Ramadan, Allah berikan kepada umat Islam sebuah karunia yang agung buat mereka. Bulan Ramadan, syahrul maghfirah wal ghufran, syahrul rahmah wa itqun minan nar. Bulan ampunan, di mana Allah membuka pintu besar-besar bagi orang yang ingin bertobat. Bahkan pintu-pintu surga semuanya dibuka sama Allah. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Untuk siapa? Untuk kita. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang sadar akan tujuan diciptakan dirinya. Agar dia mengabdi kepada Allah SWT. Kita tidak akan ditanya siapa yang bajunya paling baru lebaran, enggak. Siapa yang mobilnya paling bagus, siapa yang rumahnya paling bersih ketika lebaran, kalla wallahi. Allah menjadikan semua itu untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Puasanya siapa yang paling baik? Membaca Al-Qurannya siapa yang paling baik? Sholatnya siapa yang paling baik? Itu tujuan kita hidup sebenarnya. Dan ternyata di akhir Ramadan ini kita melihat pemandangan-pemandangan yang menyakitkan hati. Dulu warung-warung yang berani atau dia buka separuh, sekarang dibuka lebar-lebar. Sebagian umat Islam yang dahulunya sembunyi-sembunyi tidak berpuasa, sekarang terang-terang. Kalau kita masuk pasar, kalau kita masuk ke tempat-tempat orang bekerja, kita akan melihat manusia-manusia yang diperbudak oleh dunia, lupa kalau dia itu budaknya Allah Jalla Jalaluhu. Mau dibawa kemana harta yang kau kumpulkan? Mau dibawa kemana rumah yang kau bangun? Kau sudah melihat orang-orang kaya